Perkenalkan, saya Rusa Dalimandua dengan NIM 202211033. Perkenalkan, nama saya Adriana Normiyati dengan NIM 202211014. Inilah program kreativitas kami. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil program kreativitas mahasiswa dengan judul Strategi Peningkatan Harga Pemasaran Kopi Manggarai Timur sebagai Komoditas Paling Unggul. Kopi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dan merupakan salah satu bahan baku perkebunan yang memegang peranan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi negara tersebut. Kopi telah berkembang menjadi salah satu dari minuman paling populer di dunia saat ini, dikonsumsi oleh kelompok yang berbeda. Dari sekian banyak varietas biji kopi yang ada di pasaran, hanya beberapa varietas utama kopi yang beredar di pasaran, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Kopi ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di Kabupaten Manggarai Timur. Bahan baku kopi telah menjadi salah satu ekspor utama hasil perkebunan di daerah tersebut. Kopi Manggarai Timur telah memasuki pasar internasional karena kualitas harga yang tinggi. Negara tujuan ekspor kopi Indonesia antara lain Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur, luas lahan kebun kopi tahun 2010 tercatat 16.997 hektar dengan produksi 5.289 ton. Komposisi jenis kopi yang ditanam adalah kopi Arabica seluas 3.790 hektar dan kopi Robusta seluas 13.167 hektar. Setiap hektar kebun menghasilkan 500 kg kopi Robusta dan 450 kg kopi Arabica. Nah, jadi total area kopi Arabica tahun 2010 seluas 2.767,63 hektar dengan tingkat produktivitas 367,53 kg per hektar. Tanaman kopi Robusta seluas 4.261,65 hektar dengan produktivitas 357,89 kg per hektar. Berdasarkan penelitian, pengembangan komoditas kopi di Manggarai Timur sudah menjadi pusat perhatian pemerintah dalam mendukung komoditas kopi sebagai produk unggulan di Manggarai. Besarnya jumlah produksi kopi di Manggarai Timur akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran di pasar. Menurut data BPS Indonesia, menanyakan harga produsen pertanian, subsektor tanaman pangan, dan perkebunan rakyat, dapat diketahui bahwa harga biji kopi kering mengalami naik turun pada tahun 2018 sampai 2021. Harga biji kopi pada tahun 2018 rata-rata sebesar Rp 28.958 dan tahun 2019 harga biji kopi mengalami peningkatan rata-rata Rp 29.166. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan lagi sebesar Rp 28.147 dan Rp 27.577.
Perubahan naik turunnya harga kopi di Kabupaten Manggarai Timur akan mempengaruhi penawaran komoditas perkebunan di pasar. Ada beberapa masalah yang kami temui, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap ketersediaan kopi yang berkualitas di pasar. Nah, hal ini terjadi karena banyak masyarakat petani di Kabupaten Manggarai Timur yang belum mampu menerapkan teknik budidaya dan pasca panen kopi secara tepat dan nasional. Selain itu, ada pun masalah lainnya, seperti minimnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan standar mutu kopi untuk menghasilkan biji kopi dengan nilai jual yang tinggi. Adapun metode atau cara untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Yang pertama, proses pemetikan. Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Ukuran kemasakan buah ditandai dengan perubahan warna kulit buah, yaitu berwarna merah. Proses yang kedua, sortasi buah kopi. Sortasi buah kopi bertujuan untuk memisahkan buah yang superior atau masak dari buah inferior atau cacat hitam, pecah, berlubang, dan terserang hama atau penyakit. Sortasi buah kopi ini juga bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti daun, ranting, tanah, dan kerikil karena pengotor tersebut dapat merusak mesin pengupas kulit. Yang ketiga, proses perambangan. Proses perambangan yaitu di mana buah kopi direndam, lalu kopi yang tak berkualitas baik seperti yang diserang hama atau busuk akan mengembang. Keempat, proses pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel di kulit tanduk. Prinsip pencucian ini adalah memasukkan biji kopi ke dalam corong silinder secara kontinu dan disertai dengan semprotan air ke dalam silinder, sehingga kotoran-kotoran akan menerobos lewat lubang-lubang yang tersedia pada dinding silinder, sedangkan massa biji kopi yang sudah bersih terdorong oleh sirip pencuci ke arah ujung pengeluaran silinder. Yang keempat, proses pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi yang semula 60-65% sampai menjadi 12-13%. Proses penjemuran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari, mekanis, dan kombinasi keduanya. Yang kelima, proses roasting. Proses roasting kopi adalah proses pemanggangan atau sangrai biji kopi yang masih mentah. Salah satunya adalah proses pemanggangan terlebih dahulu. Yang keenam, proses huller. Proses huller atau pengupasan kulit kopi dibutuhkan buangan khusus yang jauh dari pemukiman karena pembuangan kulit kopi dapat mengganggu pernapasan. Nah, berikut ada beberapa pelatihan bagi para petani dalam pasca panen kopi untuk meningkatkan kualitas biji kopi. Melalui pelatihan peningkatan pengelolaan hasil panen kopi ini, selain menjadi komoditas andalan, pihaknya berharap dapat menciptakan sumber daya manusia dalam pengelolaan hasil panen. Para petani tidak hanya menanam, melainkan mampu memahami kebutuhan pasar yang tersedia, sehingga produknya tetap berkelanjutan. Dengan mengikuti pelatihan ini, dapat memperbaiki produksi lokal dan mengembangkan kopi secara lebih besar untuk menjadi komoditi yang pasarnya tidak hanya lokal tetapi nasional. Karena ini menyangkut kualitas atau mutu dari produk kopi masyarakat Manggarai Timur.
Goodbye.